Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada hari ini Senin tanggal 14 Desember 2020. Pada hari ini kita melakukan preskon menyoroti tentang afiliasi FPI Muhammad Rizik Syihab dengan organisasi terorisme ISIS. Di sebelah saya dari elemen GBHN, Gerakan Bela Haluan Negara, ya, Bapak Silaban, saya sendiri Budi Jarot, Sekjen Nasional Gerakan Jaga Indonesia. Baik teman-teman, preskon ini kita beri judul Indonesia dalam Ancaman ISIS. Berangkat dari penahanan Muhammad Rizik Syihab atau MRS, Imam Besar Front Pembela Islam, 12 Desember 2020 oleh Polda Metro Jaya, ada hal menarik untuk disoroti bersama, yaitu masalah efek domino terkait dengan gerakan organisasi teroris internasional ISIS. Bukan isapan jempol atau dapat dipastikan Indonesia bernasib seperti Suriah atau Irak, proxy war ya, artinya dalam hal ini tentang proxy war yang bermula dipacu oleh konflik horizontal umat antara umat Islam dengan perbedaan mazhab Syiah dan Sunni, Syiah versus Sunni, lewat provokasi inten bernuansa agitasi dan propaganda yang dilakukan ISIS secara intensif pada saat itu. Berulang kali di berbagai pertemuan dakwah, MRS dan sejumlah loyalis menyatakan bahwa perjuangan politik FPI berafiliasi dengan perjuangan ISIS di Timur Tengah. Terbukti dalam banyak viral di medsos ya. Ini berarti Indonesia yang letak geografis dan kekayaannya diprediksi mampu memegang peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi global. Tidaklah berlebihan kalau saat ini Indonesia dalam ancaman gerakan kolonialisme global yang didalangi negara-negara imperialis ekonomi tertentu lewat tangan berdarah ISIS. Mengidentifikasi kurang lebih 3 tahun organisasi kami tentang gerakan ormas teroris, ya. Kita katakan ormas teroris itu kita ambil dari istilah yang diberikan oleh Polda Metro Jaya, HTI dalam ini, HTI dan FPI khususnya, terbukti telah melakukan kegiatan dengan cara-cara mirip atau menyerupai cara-cara ISIS. Pemahaman akidah Islamiyah yang benar dijungkir balikan lewat narasi agama yang kita katakan itu narasi ekstrim yang dipelintir dengan tujuan menimbulkan konflik agama, seperti pengaruhnya adalah memecah ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan umat Islam sendiri dan kerukunan beragama di Indonesia. Ditambah belakangan dengan jelas MRS mengajak pendukungnya untuk berjihad dengan merubah lafadz azan hayalah sholah menjadi hayalah jihad. Pihak-pihak berseberangan dengan Jokowi punya kepentingan yang dalam hal ini punya kepentingan yang sama, bukan saja mengamini gerakan HTI dan FPI dan imam besarnya MRS, tapi justru memberi dukungan total dari mulai pemikiran lewat tokoh-tokoh agama, politisi, budayawan, bahkan sejumlah aparat dan pejabat negara yang dalam hal ini tentunya sudah terkontaminasi, serta tidak sedikit memberi dukungan finansial kepada gerakan FPI. Isu yang dimainkan oleh MRS dan pihak-pihak yang berkonspirasi jahat untuk memakzulkan Jokowi telah mengcopy paste dari ISIS ketika menggulingkan Presiden Suriah Bashar al-Assad
dan Saddam Hussein, Presiden Irak. Nah, isu yang di copy paste itu adalah yaitu masalah ketidakmampuan Jokowi menyelenggarakan keadilan sosial dan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini dua isu yang digembar-gemborkan oleh ISIS ketika menghancurkan Suriah dan Irak. Kembali ke masalah penahanan MRS. Penyerahan diri 2 hari lebih cepat dari yang ditetapkan Polda Metro Jaya 14 Desember 2020 bukan tanpa skenario. Apalagi ada peristiwa tewasnya 6 mujahidin FPI yang mendahulunya, menjadi kelihatan seolah semakin elok bagi MRS kalau menyerahkan diri lebih cepat. Opini yang akan dibangun adalah MRS merupakan sosok yang mampu bekerja sama dan patuh terhadap hukum, di mana bila terjadi penahanan, maka sah bagi pendukungnya untuk mengatakan aparat telah melakukan penistaan terhadap ulama. Dan itu terjadi. Nah, skenario ke arah konflik agama, terutama agama Islam, semakin jelas menyusul reaksi pendukung MRS melakukan aksi solidaritas untuk minta ditahan bersama imam besarnya atau meminta MRS dibebaskan, yang akan memicu kerusuhan yang lebih besar antara pendukung MRS dan rakyat yang menolak. Nah, dalam situasi chaos inilah hantu ISIS, dalam kata lain sel tidur yang sudah ada di Indonesia, bereaksi, dan ini mengancam bagi keutuhan NKRI. Waspadalah Indonesia dalam ancaman ISIS. Dalam hal ini adalah proxy war, dan pemerintah jangan bersifat kompromis untuk mengatasi dalam hal ini. Sekian ini press conference dari kita. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman? Ya, izin Pak, saya mau tanya, kenapa sih Bapak tuh kayaknya yakin banget ya Pak kalau MRS ya atau FPI ini bekerja sama atau begitu kuatnya dengan kekuatan teroris internasional yang lebih kita kenalnya dengan ISIS? Jadi gini, proxy war yang dibangun di Suriah maupun Irak itu diawali dengan memberikan narasi ekstrim, seperti dipelintirkannya akidah-akidah agama yang benar menjadi hal-hal yang tidak benar, memberikan keyakinan kepada umat Islam di sana dengan satu pengertian yang dipahami benar oleh pihak ISIS. Itu satu. Terus kedua, isunya juga begitu. Isu yang dilakukan oleh si FPI dan Habib Rizik nih ya, itu hampir sama, copy paste. Masalah ketidakadilan lah, masalah ketidakmampuan pemerintah terhadap amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, ini menjadi isu, dua isu yang menjadi ciri dari gerakan ISIS di Timur Tengah pada saat itu, sehingga terjadilah perpecahan di antara umat Islam sendiri. Nah, di saat seperti itulah maka kekuatan lain, dalam hal ini lewat ISIS yang berdarah, tangannya berdarah, untuk melakukan menimbulkan chaos di ISIS, sehingga ISIS luluh lantak lah sampai sekarang. Kira-kira begitu. Ya. Pak, apakah FPI dan Rizik ada konspirasi jahat dengan kelompok lain untuk menjatuhkan pemerintahan Jokowi? Gimana, Bung? Kalau kita amati emang sangat copy paste. Memang tidak jauh ajaran itu dari sana, dari ISIS yang dilaksanakan sekarang, konspirasinya MRS itu di Indonesia. Berarti Rizik sama teroris kerjasama dong, ada berarti? Apakah dia Habib Rizik sama teroris itu sama? Seperti pemerintah kemarin pernah mengatakan, memang perbuatan-perbuatan mereka itu sudah mirip dengan teroris. Kalau dibilang mirip berarti ya kita cukup menilai kita dengan pikiran kita sendiri. Seperti itu kira-kira.
saya tambahin ya tadi, apakah ada konspirasi jahat antara FPI, Dengan kelompok Rizik lain. dengan kelompok-kelompok lain yang kebetulan menjadi lawan politik Jokowi? Saya yakin kan itu ada. Bahkan di Indonesia ini ada partai yang mendukung, bahkan disitulah produk dari teroris dilahirkan, memproduk Benar. eh, Begitu biaya-biaya yang mereka kumpulkan ya Pak. betul, ada pihak yang membiayai dan segala macam dengan tujuan yang sama, memakzulkan Jokowi, dan itu ada, saya yakin. Makasih Pak. Ya, ada lain? Ini Bang, terkait dugaan konspirasi kelompok-kelompok radikal di Indonesia. Menurut Abang, langkah-langkah apa yang harus diambil oleh Pak Jokowi untuk meminimalisir atau mengatasi ini semua, menghilangkan mereka ini, jangan sampai berlanjut di Indonesia? Menurut Abang bagaimana langkah-langkah yang harus diambil? Ya, jadi seperti beberapa waktu lalu Presiden Jokowi itu jelas mengatakan atas nama pemerintah memang ditindak tegas. Perusuh itu, kriminalis itu harus, dan ajaran-ajaran yang tidak sesuai di Indonesia ini. Jadi perintahnya Presiden itu jelas bahwa siapa yang bertanggung jawab, yaitu Kapolri, Panglima TNI. Jadi tidak bisa mereka lagi bergerak kalau memang TNI Polri bersinergi untuk langsung menuntaskan, tidak bisa lagi kompromi atau diulur-ulur. Kalau negara kita tidak seperti negara-negara yang sudah pernah dipecah-pecah oleh ajaran-ajaran ISIS, seperti itu kira-kira. Oke, siap Bang. Makasih Bang. Siap. Oke, kalau nggak ada kita. Bang, izin Bang. Ya. Apakah benar kalau serangan ini tidak dicegah oleh pemerintahan Jokowi bisa jatuh? Kira-kira kementerian mana yang bertanggung jawab dalam hal ini, Bang? Makasih. Ini kalau Pak Jokowi tidak serius, saya kok yakin 2 tahun aja udah rontok nih. Gitu. Ini baru 1 tahun aja gedenya kayak gini, hebohnya kayak gini, ributnya kayak gini. Nah ini kalau tidak segera dilakukan tindakan yang tegas dan jangan kompromis lagi. Kalau tidak dilakukan tindakan tegas, ini anu aja ya, taruhan sama saya satu cangkir kopi lah, 2 tahun jatuh, 2 tahun. Tapi kalau lebih dari 3 tahun, nggak ada lagi orang yang ingin menjatuhkan Jokowi. Jadi kalau sudah 3 tahun, Pak Jokowi selamat sudah sampai 2024. Nah, menteri yang bertanggung jawab, saya kok melihatnya ini Menhankam. Menhankam ini kan sama dia. Mungkin pengertian pertahanan itu hanya sebatas fisik, bukan Bung. Masalah virus, masalah kebejatan mental karena pengaruh gadget, pengaruh informasi ini itu dan segala macam. Itu masalah pertahanan. Kalau Menak sendiri bagaimana Pak? Menak itu Menteri Agama. ya Menteri Agama kan mungkin dia lihat dia main safe aja. Kalau memang memungkinkan untuk membela atau berkompromi ya dia berkompromi. Tapi yang jelas Kementerian Menhan ini yang harus jangan diam aja lah. Gitu. Jangan diam aja. Paling tidak ada omongan-omongan atau pikiran-pikiran atau ide-ide yang solutif. Kalau cuma diam aja, cuma mimpin barisan, semua orang juga bisa, gue juga bisa. Kira-kira gitu ya? Ya, siap. Ya. Terima kasih. Oke, mudah-mudahan. Thank you. Satu lagi Bang, mungkin ini terakhir. Bagaimana peranan masyarakat dalam rangka untuk juga membuat rasa aman nyaman dalam menangkal dan menanggulangi isu radikalisme dan intoleran ini? Begini, kalau menurut saya, aparat juga tidak boleh egois walaupun dia berdasarkan undang-undang mencegah aksi-aksi terorisme. Artinya tidak boleh egois itu begini, serahkan juga kepada masyarakat. Karena problem solver dari terorisme, kemudian radikalisme dan segala macam itu terletak di rakyat. Artinya gerakkan rakyat untuk paling tidak punya kesadaran bahwa ini berbahaya.
sehingga rakyat itu dengan kesadarannya dia punya pertahanan gitu. Ketika itu terjadi di kampung-kampungnya atau terjadi dengan keluarganya dan segala macam, dia mampu melawan, tidak menyerahkan diri terus mau melakukan apa saja yang diperintah oleh kelompok-kelompok teroris ini gitu. Contohnya, ini salah satu contoh kejadian pada saat itu di Turki ya, di pemerintahan Erdogan. Ketika Erdogan itu di kudeta, itu yang membela rakyat. Kudeta itu kan artinya perebutan kekuasaan lewat senjata. Artinya pada saat itu aparat justru melawan Erdogan, tapi rakyatnya membantu sehingga Erdogan terselamatkan. Kenapa? Karena rakyatnya mencintai Erdogan. Di Indonesia pun begitu. Saya yakin rakyat mencintai Jokowi. Amin. Jadi mari kita kawal Pak Jokowi, mari kita jaga Pak Jokowi gitu loh. Lewat kegiatan apa saja. Yang penting melawan aksi radikalisme dan terorisme. Dan nggak perlu takut, nggak perlu takut. Kalau kita berani, mereka justru yang takut. Siap. Bung ya? Gitu ya Bung ya? Siap. Jadi benar ya, Rizik masuk penjara itu benar ya, Intan? Udah. Itu benar ya? Jadi yang benar penghabisannya itu tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.